Halo guys, kembali lagi nih bersama kakak. Nah, di video kali ini kakak akan membahas mengenai bab di fisika, yaitu dinamika partikel. Nah, sebelumnya kakak sudah pernah menjelaskan nih, ya, dinamika partikel itu membahas tentang apa saja. Oke, nah di sana ada hukum 1 Newton, 2 Newton, dan 3 Newton. Seperti itu. Nah, yang pastinya rumusnya pasti akan banyak, ya. Nah, untuk itu adik-adik harus mempelajari dulu tuh apa saja yang harus dipelajari di bab ini. Tentu saja kalian harus hafal atau harus paham dulu tentang macam-macam gaya itu sendiri. Nah, ada gaya apa saja di bab ini, kemudian arah-arahnya itu penting untuk mengerjakan soal-soal mengenai dinamika partikel ini. Oke, langsung saja ya adik-adik. Di sini kakak memiliki sebenarnya ada banyak ya macam-macam gayanya. Nah, kakak akan membagi 2 part di video ini tentang gaya. Nah, yang pertama di sini ada gaya berat. Gaya berat itu apa sih, Kak? Nah, gaya berat itu merupakan gaya tak sentuh, ya kan? Nah, di sini berarti gaya tak sentuh. Karena apa? Gaya berat itu dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi dia tidak bersentuhan. Meskipun dia melayang, dia punya gaya berat. Seperti itu ya. Kemudian di sini gaya berat itu dipengaruhi oleh gravitasi. Oke, kakak tulis di sini dipengaruhi oleh gravitasi atau percepatan gravitasi. Ya, jadi berat suatu benda itu akan berbeda apabila dia ada di bumi dan ada di bulan. Itu sangat berbeda. Nah, misalnya saja nih, adik-adik lihat astronot, ya kan? Ketika di bumi, si astronot tersebut menyentuh tanah, ya kan? Nah, namun setelah dia pergi berkelana keluar angkasa, maka dia akan terlihat seolah-olah melayang-layang. Nah, bagaimana bisa terjadi? Karena percepatan gravitasinya kecil. Maka dari itu gaya beratnya juga kecil. Seperti itu ya, bisa dipahami? Oke, lanjut. Di sini ada sebuah gambar benda di sini ya. Bendanya tak taruh di lantai. Nah, ada di lantai. Kemudian karena benda itu bermassa, punya massa M, maka semua benda bermassa pasti punya gaya berat yang arahnya ke bawah. Ya, jadi di sini masih ada yang kurang ya sebetulnya ya. Kakak tambahin lagi, berarti arahnya selalu ke bawah atau menuju pusat dari planet. Ya, menuju pusat dari planet itu sendiri. Oke, nah kakak gambarkan di sini. Karena selalu ke bawah, maka arah W itu ke bawah. W itu adalah simbol dari gaya berat. Oke ya, kakak tulis di sini W. Paham? Oke. Nah, untuk perumusan gaya berat itu sendiri, yaitu W sama dengan massa dikali gravitasi. Ya, karena gaya berat itu dipengaruhi gravitasi, maka dari itu W sama dengan M kali G. Massa dikalikan percepatan gravitasi. Nah, kemudian kalau kasus pertama itu di bendanya ada di lantai ya, yang permukaannya datar. Nah, sekarang permukaannya miring adik-adik, ada di suatu bidang miring. Bagaimana perumusan gaya berat itu sendiri? Apakah sama W sama dengan M kali G? Nah, ada sendiri adik-adik. Nah, di sini ada sebuah bidang miring, tentunya ada sudut theta di sini. Nah, gaya berat itu selalu ke bawah, selalu menuju ke pusat. Meskipun bendanya miring, bendanya lurus, tetap dia akan ke bawah. Kakak tulis di sini ya. Jadi W. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk W di sini itu akan diuraikan. Nah, adik-adik sudah belajar tentang vektor bukan? Nah, di sini W bisa kakak uraikan. Nah, gini, searah dengan bidang miring. Kemudian ada yang tegak lurus dengan bidang miringnya. Nah, untuk theta di bidang miring sini itu sama dengan sudut yang ada di sini, adik-adik. Nah, tetanya sama. Sehingga apa? Kalau di vektor, yang dekat dengan sudut itu adalah kosinus. Ya, berarti yang tegak lurus di sini adalah W cos theta. Nah, sedangkan untuk yang sejajar dengan bidang miringnya, kita tulis dengan
W sin theta. Oke, dengan W itu adalah massa kali percepatan gravitasi. Seperti itu adik-adik. Jadi perumusan atau formula gaya berat untuk di bidang mendatar dengan bidang miring itu berbeda. Ya, di sini itu hanya M kali G, namun apabila di bidang miring itu harus diuraikan karena memiliki sudut. Ada W cos yang arahnya agak miring seperti ini atau tegak lurus dengan bidang miringnya. Kemudian ada yang sejajar dengan arah bidang miringnya, itu namanya W sin. Dan ingat adik-adik, arah W cos itu selalu ke bawah seperti ini. Kemudian W sin juga selalu ke bawah seperti itu. Entah bendanya naik, entah dia turun ke bawah, arah gaya W sin dan W cos selalu seperti itu. Ya, tidak berubah. Itu yang harus adik-adik pahami. Oke ya. Nah, kemudian di sini kakak memiliki gaya yang kedua, yaitu tentang gaya normal. Nah, untuk sebelumnya gaya berat itu adalah gaya sentuh ya, gaya tidak sentuh ya. Nah, namun untuk gaya normal di sini kebalikannya dari gaya berat, yaitu gaya sentuh. Nah, termasuk gaya sentuh. Maksudnya apa Kak gaya sentuh? Kalau gaya sentuh ya berarti kalau dia bersentuhan maka dia akan muncul gaya normal. Namun kalau dia tidak bersentuhan dengan suatu benda atau suatu bidang, maka dia tidak akan ada gaya normalnya. Seperti itu, paham ya? Nah, untuk yang kedua, gaya normal ini arahnya selalu tegak lurus dengan bidang. Arahnya tegak lurus. Tegak lurus bidang. Bidang alas yang disentuh. Ya, tegak lurus bidang alas yang disentuh. Dan selalu condong ke atas arahnya ya. Arahnya selalu menuju ke atas meskipun agak miring, itu pokoknya arahnya ke atas. Oke, nah di sini kakak punya case ya, ada beberapa case 1 2 3 untuk yang mendatar. Ini berbeda-beda adik-adik. Nah, yang pertama di sini apabila bendanya tidak ditarik atau tidak dikasih gaya apapun. Nah, karena bendanya ini punya massa, berarti dia punya gaya berat, arahnya ke bawah. Ingat, gaya berat selalu arahnya ke bawah, ya kan? W-nya ke bawah. Nah, karena si benda ini bersentuhan dengan lantai, maka dia ada gaya normal, adik-adik. Ya, arahnya tegak lurus dengan alas yang disentuh. Nah, berarti arahnya ke atas. Garisnya itu dimulai dari alas, adik-adik ya, dari yang disentuh. Nah, ini gaya normal. Gaya normalnya ke atas. Paham sampai sini ya? Nah, kemudian untuk rumusnya, untuk rumus di sini, karena benda ini tidak bergerak atau dia diam atau seimbang, maka kita gunakan yang hukum Newton pertama. Ya, hukum 1 Newton. Di mana perumusannya adalah sigma F sama dengan 0, adik-adik. Karena dia seimbang. Nah, dia seimbangnya di mana, Kak? Seimbangnya di sumbu Y. Karena dia tidak bergerak sumbu Y dan sumbu X juga tidak bergerak. Namun di sini gaya-gayanya hanya yang ada itu adalah yang searah sumbu Y. Jadi kita pakainya adalah sigma FY sama dengan 0. Oke di sini. Karena yang terhadap sumbu X tidak ada gaya adik-adik. Ya, jadi yang kita pakai adalah yang searah sumbu Y saja. Nah, yang vertikal itu ada 2 buah gaya, yaitu N dan W. Namun dia berlawanan, adik-adik. Nah, kalau berlawanan sesuai dengan resultan gaya, itu maka harus diselisih, ya kan? Berarti N dikurangi dengan W sama dengan 0. Ya, maka untuk perumusan N itu sendiri adalah sama dengan W. Dengan W itu adalah gaya berat, yaitu M kali G, seperti yang sudah tertulis. Oke ya, paham ya? Itu untuk case yang pertama. Nah, untuk yang case kedua di sini ada sebuah gaya, adik-adik. Nah, misalkan di sini ada gaya ke atas membentuk sudut F. Gayanya F membentuk sudut theta di sini. Nah, bagaimana Kak kalau seperti itu? Apakah rumus gaya normalnya itu sama dengan case yang pertama? Tentu saja sedikit berbeda, adik-adik. Berbedanya di mana, Kak? Kita uraikan dulu sesuai dengan vektor yang di semester sebelumnya. Kalau ada gaya yang membentuk sudut, maka dia harus diuraikan, adik-adik ya. Diuraikan terhadap sumbu X di sini yaitu F cos karena dekat dengan sudut.
Nah, sedangkan yang jauh dengan sudut ini namanya adalah F sin theta. Nah, seperti itu. Kita uraikan. Nah, kemudian masih ada lagi gaya yang ini, ya. W arahnya ke bawah. Kemudian ada juga gaya normal arahnya ke atas. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk case yang pertama ya, kakak tulis case pertama. Kemudian untuk yang case kedua, nah, untuk gaya normal itu sendiri itu kan terhadap sumbu Y, maka yang kita gunakan adalah sigma Fy. Sigma Fy sama dengan 0. Ya, sigma Fy sama dengan 0. Kenapa kok sama dengan 0, Kak? Karena bendanya tidak bergerak vertikal, adik-adik. Nah, bayangkan saja kalau adik-adik tarik benda ini agak miring. Bendanya kan tidak akan bergerak ke atas, ya kan? Pasti bergeraknya tetap mendatar. Geraknya mendatar, agak miring, gitu kan? Tapi dia tidak bergerak naik ke atas atau tidak bergerak turun ke bawah. Maka dari itu sigma F terhadap sumbu Y itu sama dengan 0. Karena dia diam terhadap sumbu Y. Paham ya? Nah, untuk di sumbu Y sendiri ada 3 buah gaya. Apa saja, Kak? Kok ada 3? Nah, di sini ada W, kemudian juga ada N, dan juga ada F sin theta, arahnya ke atas. Ya kan? Nah, untuk F cos theta-nya, Kak, kenapa tidak dipakai? Karena F cos theta-nya akan mendatar searah sumbu X, maka dia tidak digunakan. Oke, paham ya? Nah, untuk yang F ini, Kak, kenapa tidak digunakan, Kak? F ini sudah kalian uraikan. Sudah kalian uraikan menjadi F sin dan F cos. Maka F yang ini boleh kalian hapus. Ya, kalau sudah diuraikan boleh kalian hapus. Nah, seperti itu. Nah, untuk perumusannya seperti ini, sigma Fy sama dengan 0. Karena N dan F sin arahnya sama-sama ke atas, berarti dia ditambah. Berarti N ditambah dengan F sin theta dikurangi dengan W sama dengan 0. Karena W-nya kan berlawanan arah, maka dia harus dikurangi. Nah, sehingga di sini perumusan gaya normal itu tinggal kita pindah ruas dari W dikurangi dengan F sin theta. Nah, seperti itu untuk perumusannya ya. Oke, nah sekarang untuk yang case ketiga. Untuk yang case ketiga, ini kan tadi gayanya ke atas. Ya. Nah, bagaimana, Kak, kalau misalkan gayanya nggak ke atas, ke bawah, agak miring? Kakak gambar di sini. Nah, benda ini dikenai sebuah gaya sebesar F membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Tentu saja tetap kita uraikan, adik-adik. Kita uraikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Maka di sini arahnya yang dekat dengan sudut itu adalah cos. Jadi ini F cos theta, dan yang ke bawah ini adalah F sin theta, tapi arahnya ke bawah. Ya, karena ini panahnya ke bawah. Nah, kemudian karena dia bermassa, pasti dia punya gaya berat, arahnya selalu ke bawah, W. Nah, kemudian dia bersentuhan dengan lantai, maka ada gaya normal. Gaya normalnya arahnya ke atas. Nah, seperti itu. Ya, paham ya? Sehingga untuk perumusan di sini, untuk yang case ketiga, nah, case ketiga, sigma F terhadap sumbu Y sama dengan 0 lagi yang terhadap sumbu Y. Ya. Nah, di sini hampir sama dengan rumus yang sebelumnya, hanya saja F sin theta-nya berlawanan dengan N. Maka dari itu, N dikurangi dengan F sin theta, dikurangi lagi dengan W sama dengan 0. Karena F sin theta dan W itu berlawanan dengan N. Nah, kemudian kita cari rumusnya N sama dengan W ditambah dengan F sin theta. Nah, perumusannya seperti itu. Agak sedikit berbeda kan dengan rumus yang case sebelumnya. Oke. Nah, kalau sudah paham mengenai case 1, 2, dan 3, kakak lanjut ke case yang keempat. Nah, case keempat ini ya. Nah, case keempat ini di bidang miring. Di bidang miring seperti ini, dia meluncur ke bawah. Nah, seperti tadi, kalau dia punya massa, berarti dia punya gaya berat yang arahnya ke bawah. Arahnya ke bawah, W. Kemudian kita uraikan, ke bawah ini adalah W sin theta. Ya. Kemudian yang ini adalah W cos theta. Paham ya? Nah, untuk gaya normal itu sendiri,
Loh Kak, ini kan bersentuhannya kan miring Kak. Itu apakah arahnya juga miring? Ya, pokoknya dia tegak lurus dengan alas. Nah, karena alasnya miring berarti dia gaya normalnya juga sedikit miring adik-adik. Menyesuaikan. Nah, seperti ini ya gaya normalnya. Nah, kalau adik-adik sudah tahu di sini, maka yang berkaitan dengan gaya normal itu adalah W cos. Sedangkan W sin kan beda sumbu. Ya, ini mendatar, N dan W cos itu yang vertikal. Maka dari itu untuk case keempat di sini masih terhadap Fy. Nah, sigma Fy sama dengan 0. Karena si benda ini tidak bergerak ke atas ke bawah, dia diam. Ya, tidak bergerak. Dia hanya bergerak meluncur ke bawah searah dengan bidang miringnya. Maka dari itu sigma Fy sama dengan 0. Nah, karena N dan W cos ini berlawanan arah, maka tentu saja harus diselisih. N dikurangi W cos theta sama dengan 0. Sehingga untuk mencari N itu adalah W cos theta. Oke, sampai sini ada yang paham? Oke, kakak tulis ya di sini. Ini adalah case pertama, ini case kedua, dan ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Nah, rumusannya tentu saja berbeda-beda sesuai dengan case-nya masing-masing. Oke. Nah, kakak di sini akan mereview lagi mengenai macam-macam gaya. Nah, untuk video ini, di part ini tentunya kakak akan membahas dua buah macam gaya, yaitu yang pertama gaya berat dan yang kedua adalah gaya normal. Nah, untuk gaya berat itu sendiri, apabila sebuah benda bermassa, ya, semua benda bermassa itu pasti punya gaya berat. Nah, gaya berat di sini adalah merupakan gaya tak sentuh dan simbolnya adalah W besar. Kemudian di sini ada dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi kalau gravitasinya berbeda, maka gaya beratnya juga berbeda. Kemudian arahnya itu selalu menuju pusat dari planet ya atau satelit. Nah, pokoknya dia menuju ke pusat intinya. Kemudian di sini ada dua case. Case yang pertama di lantai ya, di lantai atau bidang mendatar. Nah, gaya beratnya itu selalu ke bawah seperti ini. Jadi formulanya itu W sama dengan M dikali gravitasi. Kemudian untuk yang kasus di bidang miring seperti ini, maka harus diuraikan sesuai dengan vektor di materi sebelumnya. Ya, itu harus diuraikan seperti ini. Ada W cos, ada W sin. Nah, dan harus diingat-ingat adik-adik, arah W cos dan W sin itu selalu seperti ini. Tidak pernah berubah ke atas atau ke bawah, tidak pernah. Meskipun bendanya turun, bendanya naik, pasti W sin arahnya ke bawah dan W cos arahnya seperti ini. Paham ya? Nah, kemudian untuk yang gaya kedua yaitu gaya normal. Nah, gaya normal itu sendiri adalah merupakan gaya sentuh. Jadi kalau dia bersentuhan dengan apapun, maka dia akan muncul yang namanya gaya normal. Nah, arah gaya normal itu selalu tegak lurus dengan bidang alas yang disentuh. Paham ya? Itu kata kuncinya. Nah, untuk case-case-nya ada seperti ini. Untuk case 1, 2, dan 3, 4. Mungkin ada lagi nanti yang case ke 5, 6, dan seterusnya sesuai dengan soal yang dikasih oleh gurunya. Seperti itu. Nah, sekian dulu video kakak mengenai macam-macam gaya ini. Nantikan video kelanjutannya di part kedua. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye.